Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat bergabung di perkuliahan Fisika Dasar 2. Perkuliahan ini memiliki bobot 3 SKS dengan dosen pengampu. Di sini ada Bu Umi sebagai dosen pertama dan juga di sini ada saya nih, namanya belum keganti. Di sini ada saya sebagai pengampu kedua ya. Dan di perkuliahan ini, seperti yang teman-teman tahu, ini adalah mata kuliah lanjutan dari Fisika Dasar 1, ya. Dan dari info yang saya dapat sih kemarin, kelas ini memang isinya teman-teman yang mengulang, betul ya? Ini rata-rata berarti dari semester berapa sekarang? Semester Sama 2, Pak. semuanya? Semester 2? 4? Semester berapa? 4 berarti ya? Semester 4, Pak, ya, Pak? 4. Tadi saya bilang semester 2. Berasa masih maba ya. Jiwanya muda. Oke. Semester 4 semua? Ada yang semester 6? Enggak, Pak, tidak, Pak. Nggak ada ya? Berarti ini kemarin pernah ketemu sama saya semua juga ya di mata kuliah apa kemarin? Pemkom sama Meklas ya nggak sih? Untuk kelas ini enggak semua, Pak. Kayaknya nggak semua ya. Iya sih, karena kan ini ya beda, ada yang dosennya ambilnya beda ya. Oke, baik. Ya, oke. Jadi di perkuliahan ini teman-teman kita akan ya seperti yang teman-teman lihat di sini ya untuk coverage dari topiknya. Ini di sini kita akan harapannya ya dengan mengikuti perkuliahan ini nanti teman-teman bisa untuk memahami konsep banyaknya ini tentang muatan listrik ya. Kemudian ada medan listrik, hukum Gauss, kemudian juga ada yang kemudian berikutnya ada diskusi tentang potensial listrik, kemudian prinsip-prinsip energi listrik, dan seterusnya. Ya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya jadi emang intinya ini adalah lanjutan dari Fisika Dasar 1. Bentar, ini kenapa kayak laggy banget ya di sini? Bentar ya teman-teman ya, saya coba cari isunya ini kira-kira karena kenapa ya. Bentar ya. It's 16 hours. Oke. Ya ini hopefully better deh. Saya bisa nulis nggak di sini? Oke. Ya, bisa ya. Oke, ini screen saya tapi kelihatan ya, jelas ya. Ada patah-patah nggak di sana? Kelihatan ya? Terlihat jelas, Pak. Oke, baik. Ya, jadi yang seperti teman-teman lihat di sini ya, perkuliahan kita nanti akan overall tersusun dari ada 8 materi utama, ada 11 ya, 11 materi utama di mana nanti untuk materi sebelum UTS itu nanti kita akan membahas mulai dari materi yang pertama ini ya, muatan listrik dan gaya listrik, kemudian medan listrik, hukum Gauss, potensial listrik, dan juga sampai mungkin bakal sampai kemagnetan juga. Ya, jadi nanti mulai materi 8 dan seterusnya baru nanti itu dipelajari setelah UTS bersama dengan Bu Umi. Ya. Lalu kemudian untuk perkuliahan ini sendiri ya pembobotannya seperti ini ya. Mungkin masih sama juga dengan semester lalu di mana UTS dan UAS-nya ini 40% bobotnya dan juga nanti akan ada tugas-tugas harian ya yang bobotnya adalah 20%. Oke. Lalu untuk peraturannya dan tata tertibnya ya, seperti teman-teman lihat di sini, kehadiran ini harus minimal 80%. Kemudian keterlambatan ini nanti akan melalui Epsilon sepertinya, cuma saat ini saya belum buka di Epsilonnya, nanti akan saya infokan ya untuk enrollment-nya. Cuma untuk sementara nanti kita presensinya dari manual dulu aja kali ya. Mungkin dari ini tadi saya udah punya daftar namanya sih, ini semua hadir ya? Enggak deh kayaknya. Coba kita lihat dulu. Di sini Naufal ada Naufal? Ada ya, Naufal AS. Ada, Pak, ada, Pak. Hosea Pratama Sinaga? Nggak ada ya? Dikit lagi, Pak. Dikit lagi. Dikit lagi. Dia Kemana tuh orangnya? ketiduran tadi pas saya bangunin. Waduh, waduh. Oke. Kalau Putri Hafiza ada ya? Hadir, Abdul Pak. Lahut Nianto? Kemana nih Abdul? Oh, ada di situ ya. Boleh dinyalain terus ya kameranya ya. Ini lagi berdua sama Matius ya? Lagi di mana nih Iya, Pak. Abdul sama Matius? Lagi di kos. Lagi di kos-kosan siapa? Abdul atau Matius? Atau kalian satu kosan?
Saya Abdul, Pak. Oke, Soalnya oke. tadi mau pulang panas banget. Oh, oke. Jadi numpang ya di kosannya siapa ini? Matius. Kosan Abdul tadi. Abdul. Oke, siap. Oke, kemudian di sini juga Ade Sandra ada? Ada ya? Ada Bapak. Dipanggilnya tuh Ade apa Sandra sih sebenarnya? Sandra, Pak. Sandra aja ya. Oke, baik. Terus habis itu ada Haris. Mana Haris? Ada ya? Hadir, Pak. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Agung Prasetyo. Mana Agung? Agung belum hadir ya kayaknya ya. Kemana nih kira-kira Belum, Agung? Dikit lagi kali ya. Oke, kemudian ada siapa lagi nih? Ada M. Ikna. Mana? Michael Ikna. Hadir, Pak. Hadir. Siap. Lalu ada Wisnu Catur. Ada ya? Hadir, Pak. Ada Damselina juga sudah hadir. Wah, ini lagi di busway kayaknya ya, sama Farhan juga ya. Ya, kemudian yang terakhir ada tadi Abdullah. Abdullah Farhan. Nih kalau Abdullah Farhan sama Abdullah Nianto beda ya? Kalau Abdullah Farhan mana nih? Oh, Farhan ya? Oke, siap-siap. Oke, berarti ya ini ya, tinggal 2 orang ini. Ya nanti kita lihatlah kehadirannya gimana. Baik, seperti yang sebelumnya saya udah sempat infokan ya ke Sandra bahwa perkuliahan ini karena memang kita online sifatnya, harapannya meskipun online kita tetap bisa optimal ya teman-teman ya. Kita tetap bisa maksimal untuk menjalani perkuliahannya dan saya rasa salah satu caranya adalah dengan mengupayakan untuk bisa menyalakan kamera ya. Karena dengan teman-teman menyalakan kamera ya jadi berasa gitu eksistensinya gitu ya. Kelihatan kalau saya mengajar mahasiswa nih bukan cuma ngajar nama-namanya doang ya. Oke. Kemudian ya ini tadi teman-teman ya. Jadi untuk kehadiran nanti harapannya bisa teman-teman penuhi ya 80% sampai akhir ya karena nanti kalau misalnya kurang dari 80% kehadirannya nanti teman-teman nanti akan mendapatkan nilai E ya kalau tidak salah aturannya seperti itu. Tadi keterlambatan juga udah, kemudian tidak mengikuti ujian, tidak menyerahkan tugas ya seperti ini, kecuali akademik, etika dalam kelas luring dan daring dan seterusnya. Nah ini salah satu yang saya mau highlight di sini sih. Jadi etika dalam daring ini adalah mahasiswa wajib menampilkan identitas diri ya dalam bentuk tulisan, citra dan atau ya saya tulisan ya, tapi saya sih menginterpretasikannya dan ya. Bisa kita sepakati bersama nggak nih kira-kira nih? Jadi harapannya untuk setiap perkuliahan teman-teman bisa siap-siap dulu gitu ya. Jadi apa namanya ada semangat yang sama gitu dong untuk kuliah offline ya kan. Kalau kuliah offline kan kita ada niatnya gitu ya. Niatnya tuh untuk udah datang ke kelas segala macam ya kan, duduk di ruangan ya kan. Sehingga semangat teman-teman belajar pun juga lebih optimal ketika teman-teman sudah meniatkan hal tersebut dan saya berharap di kelas daring ini teman-teman juga punya niat yang sama gitu ya. Sehingga nanti teman-teman juga bisa fokus juga belajarnya begitu. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Bisa ya kita sepakati ya? Oke. Lalu kemudian untuk bahasannya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi untuk pertemuan 1 sampai ke 7 ya, terakhir ini ada kemagnetan ya. Itu nanti kita akan bahas sebelum UTS. Nah, sedangkan materi setelah kemagnetan ini nanti akan dibahas setelah UTS bersama dengan Bu Umi ya. Dan udah sih, ini udah bagian materinya nih. Cuma mungkin sebelum kita lompat ke materinya, apakah ada pertanyaan teman-teman terkait dengan RPS, peraturan, tata tertib, dan seterusnya? Aman ya? Clear ya teman-teman ya? Oke, siap. Baik, kalau begitu kita bisa melanjut ya teman-teman ya ke materi perkuliahan kita yang pertama. Jadi di perkuliahan ini kita akan membahas tentang Coulomb's Law atau hukum Coulomb ya. Di mana hukum Coulomb ini berkaitan dengan muatan listrik ya. Dan fenomena muatan listrik ini sudah diamati sejak awal-awal apa ya istilahnya eksperimen gitu ya. Dari sangat purba lah udah bisa diamati. Kalau misalnya mungkin teman-teman pernah dengar ada eksperimen yang gosokin penggaris di rambut, tahu tuh? Atau gosokin penggaris plastik pakai kain gitu ya kan. Nah, itu nanti di situ kita bakal bisa lihat ada fenomena listrik statis yang muncul ya, dimana ketika kita gosokkan tadi ya penggaris plastik menggunakan kain, kemudian penggaris plastiknya kita dekatkan dengan kertas misalnya, potongan-potongan kertas atau ke helaian rambut, maka nanti akan ada interaksi ya berupa tarik-menarik antara penggaris plastik dan juga kertasnya. Kebayang nggak tuh?
Ya, jadi pernah ya pasti ya lihat eksperimen kayak gitu ya. Dan ini pun juga sama nih di contoh yang diberikan di gambar ini, fenomenanya juga mirip ya. Jadi kalau misalkan si batang plastik ini kita gosokkan dengan fur, itu bulu gitu ya. Nah, maka nanti dia akan menghasilkan pola interaksi ya. Cuma ternyata nanti jenis interaksinya tuh ada beda ya teman-teman ya. Kalau kita gosokkan batang plastik dan juga batang kaca, kemudian kita dekatkan, maka ternyata interaksinya berupa gaya yang saling tarik-menarik ya. Jadi nanti dia bakal muter nih batangnya ke sini. Oke? Kebayang ya? Meanwhile, kalau kita punya kaca sama kaca ya, terus kita gosokkan dan kita dekatkan, ternyata mereka akan saling tolak-menolak ya. Jadi overall dari sini kita bisa lihat ternyata efek dari menggosokkan benda ke suatu bulu gitu ya atau ya benda lainnya ya, itu bisa menghasilkan fenomena tarikan atau dorongan antara benda tersebut seperti itu. Oke, sampai sini dulu nih. Jelas ya ini fenomena yang paling awal yang bisa kita amati berkaitan dengan listrik ya. Dan fenomena ini juga sering disebut sebagai fenomena listrik statis. Oke? Udah ya? Oke, nah karena ada dua jenis interaksi yang bisa kita lihat di sini, maka di awal-awal penemuannya, ini dari zamannya Benjamin Franklin, ini dia mendefinisikan ada dua tipe muatan listrik nih, yang kemudian dia definisikan dengan muatan positif dan juga muatan negatif. Ya. Nah, perkara muatan positif dan muatan negatif ini memang awalnya hanya sebatas nama aja ya. Jadi sebetulnya dia bisa aja nih namain misalnya cherry and walnut gitu ya. Jadi yang satu muatan cherry, yang satunya lagi muatan walnut gitu ya kan. Nah, namun dengan menamai sebagai muatan positif dan negatif, ternyata ada beberapa keuntungan setelahnya ya, terutama ketika kita ingin menghitung ya hubungan aljabarnya ya. Bagaimana hubungan antara satu muatan dengan muatan lainnya, seperti itu. Oke. Dan kemudian si muatan listrik ini itu ada di dalam benda-benda yang kita temui dalam sehari-hari ya. Kayak misalnya di sini dia sebutin contoh ada mug ya, mug itu kan kayak gelas gitu ya. Atau benda apapun lah yang teman-teman lagi pegang atau lagi pakai atau bahkan di diri teman-teman sendiri. Itu akan ada muatan yang jumlahnya sama ya. Apanya yang sama ini? Yang sama itu adalah jumlah muatan negatifnya dan juga jumlah muatan positifnya. Oke? Gitu ya. Dan ketika jumlah muatannya sama, ya kan, maka nanti kita bisa katakan total muatannya, net charge-nya itu adalah 0. Atau kita juga bisa bilang muatannya seimbang. Atau dengan istilah lain kita juga bisa bilang electrically neutral. Jadi dia netral gitu ya. Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Ya, jadi kesimpulannya adalah ketika kita menemui suatu benda yang bisa dikatakan netral, itu bukan berarti nggak ada muatannya ya. Dia ada muatannya, namun muatannya sama jumlahnya. Apanya yang sama? Muatan positifnya dan muatan negatifnya. Gitu. Oke? Jelas ya sampai sini? Lalu kemudian ketika muatannya sama, itu tadi kan dia akan menjadi netral ya. Nah, nanti ada fenomena excess charge atau kelebihan muatan. Nah, kelebihan muatan itu bisa terjadi oleh berbagai cara ya. Salah satunya adalah si proses menggosokkan tadi ya. Jadi ketika kita punya batang kaca atau batang plastik, kemudian kita gosokkan ke suatu kain, maka nanti penggosokan tersebut akan menyebabkan adanya perpindahan muatan ya dari satu benda ke benda lainnya. Oke? Jadi mungkin nanti kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi ketika si batang kaca ini digosokkan dengan kain ya. Nah, ini kaca, ini kain ya. Nah, ketika si kaca sama kain ini digosokkan, itu yang terjadi adalah ada muatan negatif yang berasal dari batang kaca yang berpindah ke kainnya. Oke? Kebayang ya teman-teman. Jadi muatan negatifnya itu berpindah nih ketika proses penggosokan terjadi. Sehingga ketika muatan negatifnya berpindah, maka di batang kaca itu akan lebih banyak muatan positifnya jadinya ya. Ini nggak berpindah semua ya, mungkin hanya beberapa. Cuma ketika pindah beberapa, maka keseimbangannya akan rusak kan tuh. Karena tadinya jumlahnya sama kan.
Nah, namun ketika beberapa muatan negatif berpindah ke kainnya, maka ini akan menyebabkan si kacanya itu akan memiliki muatan yang positif. Oke. Dan hal yang sama juga terjadi pada kaca yang satunya lagi ya. Jadi emang terkait dengan arah perpindahannya, muatan negatifnya berpindah kemana, itu tergantung dari jenis materialnya ya. Nah, cuma kalau konteksnya kaca dengan kain, itu kecenderungannya muatan negatif dari kaca itu berpindah ke kain ya. Sehingga kalau kita punya dua batang kaca yang digosokkan oleh kain, maka nanti keduanya akan memiliki muatan yang positif. Dan ini yang menyebabkan mereka saling tolak-menolak. Oke, gitu ya. Nah, sedangkan di sisi lain, penggosokan juga bisa kita lakukan pada batang plastik. Seperti misalnya kayak penggaris plastik gitu. Dan ketika kain digosokkan dengan penggaris plastik, maka yang terjadi justru sebaliknya ya. Ketika penggaris plastik digosokkan dengan suatu kain, maka kecenderungannya adalah elektron yang berada di kain, atau muatan positif ya, dari tadi kita belum ngomongin elektron ya, perhatiin teman-teman ya. Karena ceritanya zaman dulu belum ketemu nih elektronnya, jadi kita bisa bilang sebagai muatan negatif dulu. Jadi muatan negatif yang ada di kain ini berpindah nih teman-teman ke batang, sehingga sekarang di batang akan memiliki muatan negatif yang berlebih ya, seperti si plastik ini. Sehingga kalau dia didekatkan dengan kaca yang memiliki muatan positif yang berlebih, maka mereka akan saling tarik-menarik seperti ini. Gitu. Jelas nggak nih kira-kira teman-teman? Ya. Oke. Nah, akhirnya dari sini kita bisa lihat bahwa ada satu kaidah di mana muatan listrik itu memiliki interaksi ya. Bisa saling tarik-menarik, bisa juga saling tolak-menolak ya. Kapan dia tarik-menarik atau tolak-menolak dulu ya? Kapan dia tolak-menolak? Mereka akan tolak-menolak ketika muatannya sama ya. Sama simbolnya ya, same sign gitu ya. Jadi sama-sama positif atau sama-sama negatif. Mereka akan repel, saling tolak-menolak. Meanwhile, dengan muatan yang berlawanan, misal positif dengan negatif, maka mereka akan saling tarik-menarik. Oke? Dan ini salah satu hukum esensial pertama ya dari hukum Coulomb ya, menggambarkan soal interaksi antar benda bermuatan. Ya. Dah, sampai sini dulu. Apakah jelas teman-teman? Gampang ya? Masih ya, materi SMA ya. Bahkan kayak materi SMP nggak sih? Belajar penggaris yang digosok-gosok. Iya, karena emang itu fundamentalnya seperti itu ya. Oke, jelas nih katanya Damsel di chat. Ya, makasih. Ini kayak nggak bisa unmute ya, lagi di bis ya. Baik. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini Hosea udah datang tuh ya. Halo Hosea, boleh dinyalain kameranya ya. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Sekarang, kita akan membahas tentang bagian lanjutannya, yaitu tentang hukum Coulomb ya. Jadi, hukum Coulomb ini bicara soal, ya tadi, interaksi antara benda bermuatan ya, yang bisa saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, tarikan atau dorongan antara benda bermuatan itu kan sebetulnya adalah gaya ya. Karena ya seperti kita tahu gaya kan adalah tarikan atau dorongan ya. Jadi ketika suatu benda bermuatan itu memiliki interaksi tarikan atau dorongan, artinya ada gaya pada benda tersebut. Nah, sedangkan karena gaya ini berkaitan dengan muatan listrik, maka gaya ini disebut sebagai gaya listrik statis atau electrostatic force ya. Oke? Jadi gaya elektrostatik merupakan gaya yang muncul antara benda bermuatan. Oke? Gitu ya. Dan kemudian kaidahnya seperti yang tadi teman-teman sudah lihat ya. Namun kini kita akan menyederhanakan masalah ya. Di mana sebelumnya kita melihat bagaimana interaksi antara benda bermuatan ya. Bendanya apa tadi? Batang ya. Batang gelas dan juga batang plastik. Yang tentu dia memiliki ukuran ya, memiliki volume yang nggak kecil ya. Dan kita juga bisa lihat ada gaya. Ya. Nah, nanti dalam hukum Coulomb, Coulomb mencoba untuk mengkuantifikasi ya, mencoba untuk membuat formulasi dari faktor apa yang mempengaruhi gaya elektrostatik ini ya. Nah, namun dalam hukum Coulomb ini kita membuat penyederhanaan di mana kita hanya akan mengasumsikan bahwa gaya tersebut bekerja pada partikel ya, teman-teman ya. Oke. Nih ya, jadi perlu diperhatikan di sini. Jadi persamaan Coulomb yang akan nanti kita bahas, ini dia hanya bekerja pada charged particles ya. Artinya partikel
bermuatan. Definisi partikel dalam fisika tentu teman-teman tahu yaitu adalah benda yang berukuran sangat kecil ya. Dia tidak memiliki volume, jadi emang ukurannya ya seperti titik aja gitu ya. Jelas ya? Dan ketika kita bicara soal partikel ya, maka kita bisa kita bisa terapkan sih hukum Coulomb ini, oke? Dan kemudian nanti teman-teman juga bisa lihat ya, kayak misalnya tadi ya kita punya dua buah partikel bermuatan positif misalnya, maka tadi kan kita tahu ya gayanya akan saling tolak-menolak ya. Dan kemudian untuk arah gaya yang lebih sesuai ya, kita bisa buat arahnya dengan menggunakan garis ya. Dengan membuat garis yang menghubungkan kedua muatan, kemudian nanti gayanya akan sejajar dengan garis tersebut, oke? Namun ya saling berlawanan seperti itu. Oke? Jelas ya teman-teman ya untuk menentukan arah ya. Karena ini akan jadi penting karena teman-teman lagi-lagi perlu ingat bahwa gaya itu merupakan besaran vektor ya. Yang merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah ya. Maka dari itu arah dalam gaya listrik statis ini sangat esensial, oke? Kemudian ini juga kita bisa lihat ya, ini ada interaksi antara dua muatan negatif juga seperti ini, tolak-menolak. Sedangkan kalau untuk muatan yang berlawanan jenis, mereka akan saling tarik-menarik seperti ini. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman? Dan juga tadi ya, lagi-lagi saya tekankan ini tuh ngomongin soal muatan gaya pada partikel bermuatan ya. Jadi partikel itu berukuran kecil. Oke. Nah, kemudian masuk deh ke persamaannya. Jadi kalau kita define muatan yang dimiliki oleh masing-masing partikel ini dikatakan sebagai Q1 dan Q2 ya kan, dan kemudian mereka terpisah sejarak R ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka nanti kuat gayanya itu bisa kita nyatakan dengan persamaan ini, K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Jadi ini untuk kuatnya ya. Nah, sedangkan di sini teman-teman bisa lihat ada faktor pengalih lagi berupa R dot ya, R topi gitu ya. Di mana R topi ini adalah ya vektor arah ya. Ini menunjukkan arah dari si vektor posisi ya antara Q1 dengan Q2 seperti itu ya. Sehingga kalau kita kalikan dengan vektor satuan untuk arahnya, maka nanti kita akan dapatkan bukan hanya besarnya gaya tapi juga sebagai vektor ya, artinya dia sudah menggambarkan arahnya begitu. Jelas sampai sini teman-teman? Ya, jadi mungkin lagi saya highlight ya, ini adalah nilainya ya, magnitude-nya. Ini adalah magnitude-nya. Waduh, ini tulisannya kacau. Oke, dan ini adalah direction-nya, oke? Atau arahnya. Dah, sampai sini teman-teman, apakah bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kemudian, setelah tadi kita punya persamaan seperti ini, tentu teman-teman bisa lihat di sini ada R yang merupakan jarak antar kedua muatan yang tentunya dalam satuan meter nantinya ya. Kemudian habis itu di sini juga kita punya Q ya, di mana Q ini adalah muatan listriknya. Nah, sedangkan muatan listrik ini teman-teman itu dia didefinisikan dengan Coulomb ya. Satuan dari muatan itu adalah Coulomb ya. Dan nilai muatan Coulomb ini sebetulnya bukan merupakan satuan fundamental ya. Jadi kalau teman-teman ingat besaran pokok ya, fundamental units itu ada 7 dan Coulomb itu bukan salah satunya ya. Yang menjadi besaran fundamental itu adalah arus listrik ya. Ya kan, masih ingat nggak tuh yang ada 7 besaran pokok ya kan, 7 fundamental units. Karena memang sejarahnya arus itu dipelajari lebih dulu ketimbang muatan ya. Dan kemudian karena arus itu sendiri didefinisikan juga sebagai aliran muatan, maka kita bisa lihat muatan ini bisa kita nyatakan dengan ya arus dikali dengan waktu ya. Jadi 1 Coulomb itu kalau dinyatakan dalam besaran standarnya ya, fundamental unitsnya, dia akan jadi ampere second seperti itu. Oke? Itu ya. Lalu kemudian tadi ya teman-teman bisa lihat ini adalah force magnitude itu adalah si besarnya ya, yang tadi nilainya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Tadi kita udah tahu Q-nya adalah muatan dan R-nya adalah jarak, sedangkan K ini teman-teman itu disebut sebagai konstanta Coulomb ya, atau
dia juga sering juga disebut electrostatic constant, oke? Di mana nilai K ini teman-teman itu juga bisa dinyatakan dengan suatu formula yaitu 1/4 pi epsilon 0. Pernah lihat bentuk seperti ini? Ya, jadi ini adalah bentuk alternatif dari K ya. Jadi nanti kalau misalnya kita masukkan ya, di mana K itu nanti dia bisa dilihat dari 1/4 pi epsilon 0 ya, di mana epsilon 0-nya ini, epsilon 0 ini disebut sebagai permitivitas konstan ya, permittivity constant. Jadi ini adalah permitivitas di ruang hampa ya. Atau dia di udara biasa kayak gini kita bisa dekati nilainya juga sekitar segini ya, yaitu 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ya. Dan ketika nilai ini dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka nanti kita akan dapatkan nilai K yang nilainya segini. Oke? Dan nilai K inilah yang mungkin teman-teman biasa pakai juga ya untuk hitung gaya listrik ya kan, atau gaya Coulomb. Jelas sampai sini? Ya. Jadi nilai K ini Jelas, Pak. tadi ya, ya. Oke, jadi nilai K ini teman-teman ini adalah tadi again ini adalah nilai konstanta Coulomb ya, yang sebetulnya nilai konstanta Coulomb itu nggak konstan-konstan amat. Kenapa? Karena tadi ya, dia dipengaruhi oleh nilai epsilon ya, di mana epsilon itu tadi dia itu bergantung pada medium ya. Jadi ketika kita bicara soal medium di ruang hampa atau mungkin di udara bebas seperti ini, kita bisa dekati nilai epsilonnya sekitar segini ya, sehingga nanti K-nya dapat segini. Nah, namun ketika mediumnya berbeda, misalnya nih, kita ngomongin soal gaya antara dua buah partikel bermuatan yang berada di dalam air misalnya. Nah, maka mediumnya tuh air kan. Nah, sehingga ketika mediumnya air, maka nanti nilai epsilonnya berbeda nih. Nanti akan ada faktor pengalinya lagi yang namanya permitivitas relatif ya. Dan ketika nilai epsilonnya berbeda, nanti K-nya pun juga jadinya berbeda ya. Maka ketika kita bicara soal tadi ya gaya Coulomb, kita harus juga perhatikan ya interaksinya itu terjadi di medium apa. Apakah di ruang hampa atau mungkin di medium khusus lainnya seperti misalnya tadi ya air atau mungkin minyak atau mungkin di dalam kaca kan bisa aja ya gitu. Oke, jelas sampai sini teman-teman dengan faktor si epsilon ini? Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Lalu seperti gaya pada umumnya, suatu benda bisa saja mengalami lebih dari satu gaya ya. Dan ketika suatu benda mengalami lebih dari satu gaya, maka total gaya yang bekerja pada benda tersebut itu bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan vektor-vektor gayanya ya. Dan perhatikan ini penjumlahan bukan sembarang penjumlahan nih ya, ini penjumlahan vektor ya. Apa yang spesial dari penjumlahan vektor teman-teman? Bedanya apa sih penjumlahan biasa sama penjumlahan vektor? Ada yang masih ingat nggak? Tadi saya bilang Kalau ini penjumlahannya nggak biasa. Gimana? Kalau? penjumlahan vektor bergantung dengan arah dari Betul. gayanya tersebut. Betul. Betul sekali ya. Jadi penjumlahan vektor itu harus mempertimbangkan arah ya. Seperti yang kita tahu vektor itu kan besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Sehingga ketika kita menjumlahkan vektor, maka kita juga harus pertimbangkan arahnya gitu ya. Jadi dalam penjumlahan vektor, misalnya nih kita punya F1 sama dengan, ini kenapa ya pulpen saya kok? Oke, misalnya kita punya F1 ya kan, yang nilainya adalah 1 Newton gitu ya kan. Kemudian F2 itu nilainya 1 Newton juga gitu ya. Kenapa ini pulpennya? Astagfirullah. Oke, nah kemudian nanti kalau kita mau cari F3-nya, di mana F3 adalah F1 tambah F2 ya kan. Nah ini tuh sebetulnya belum tentu 2 Newton teman-teman ya. Belum tentu 2 Newton. Kenapa? Karena kita nggak bisa hanya menjumlahkan nilainya aja ya. Ya mungkin bisa kalau memang mereka arahnya sama ya. Tapi kalau misalnya arahnya berbeda, maka ya cara menjumlahkannya pun juga akan berbeda ya. Katakanlah 1 Newton bekerja ke kanan dan 1 Newtonnya lagi bekerja ke kiri. Maka penjumlahannya akan jadi berapa tuh teman-teman? Kalau 1 Newton ke kanan, 1 Newton ke kiri. Berarti total gayanya berapa? 0 Newton, Pak. 0 gitu ya kan. Kalau 1 Newton ke kanan, 1 Newton ke atas, total gayanya berapa? Akar 2, Pak. Akar 2, nice, bagus ya. Ya jadi teman-teman bisa lihat ya kalau memang dia membentuk sudut siku-siku, maka kita bisa terapkan metode geometri vektor ya, di mana nanti total gayanya itu bisa kita dapatkan dengan menghubungkan
kedua vektor tadi ya kan. Dan kemudian nanti kita bisa untuk case yang tadi ya tegak lurus itu bisa pakai Pythagoras aja ya. Jelas ya teman-teman sampai sini ya. Jadi again, jumlah gaya itu akan dipengaruhi oleh arahnya juga ya. Oke. Dan kemudian nanti mungkin case-case yang akan common muncul itu adalah case seperti ini nih teman-teman ya. Jadi misalkan nih kita punya untuk case yang pertama dulu ya. Misalkan di sini kita punya ada dua muatan nih Q1 sama Q2. Lalu kemudian kalau kita ingin melihat bagaimana gaya pada Q1 ya kan. Nah, tentu kita bisa aja nih menghilangkan Q2-nya dulu untuk berfokus pada Q1-nya ya. Dimana di sini teman-teman bisa lihat ya karena mereka sama-sama positif kan, berarti akan saling tolak-menolak sehingga Q1 akan mengalami gaya dorong ya oleh 2 ya ke arah kiri. Dan kita bisa notasikan dengan F12 ya, yang artinya gaya antara 1 dengan 2. Gitu. Jelas sampai sini teman-teman? Untuk case yang pertama? Jelas, Pak. Clear ya? Lalu kemudian untuk case yang kedua, kayak misalnya di sini kita punya Q1, kemudian di sini ada Q3, dan di sini juga ada Q2 ya. Nah, ketika arrangement-nya seperti ini, dan kita ingin fokus pada bagaimana gaya yang bekerja pada Q1, ya, maka nanti teman-teman bisa lihat kedua muatan yang berada di sekitarnya Q1 ini akan mempengaruhi ya. Jadi dua-duanya akan mempengaruhi, nggak cuma si Q3-nya doang ya. Maka kalau teman-teman lihat di gambar ini ya, teman-teman bisa lihat hasil dari interaksi antara yang pertama antara Q1 dengan Q3 ya. Di mana Q1 sama Q3 muatannya gimana tuh? Sama atau beda? Q1 dengan Q3 Beda, Pak. beda, berarti arah gayanya akan arah gayanya akan gimana? Saling tarik menarik, Pak. Tarik menarik gitu ya, sehingga Q1 tarik akan menarik, Pak. tertarik ke betul, sehingga Q1 akan tertarik ke Q3 ya, sehingga gaya dari pada 1 oleh 3 itu akan berarah ke kanan seperti ini ya. Meanwhile, di sini meskipun Q2 teman-teman lihat kayak ada di belakangnya gitu ya di ujungnya. Nah, ini tetap ada interaksi juga ya. Jadi Q1 juga bisa berinteraksi pada Q2 meskipun di antaranya ada Q3 ya. Oke. Jadi emang interaksi ini nggak terhalang oleh sesuatu yang ada di antaranya gitu ya. Jadi Q1 dan Q2 pun juga bisa saling berinteraksi ya. Bagaimana interaksinya nih antara Q1 dan Q2? Tarik-menarik atau tolak-menolak? Tolak-menolak, Pak. Dan ketika dia tolak-menolak, berarti nanti akan ada gaya yang berarah ke kiri jadinya seperti ini ya. Jelas nggak nih teman-teman dengan arrangement seperti ini? Clear ya? Dan case yang lebih complicated lagi juga bisa kita dapatkan pada kasus seperti ini nih. Kalau misalnya ada Q1, Q4, Q2 di sini, maka gaya-gayanya akan seperti ini ya. Oke, untuk contoh-contoh ini kira-kira jelas nggak ya teman-teman? Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Jelas, Pak. Oke. Ya, jelas semuanya ya. Ada pertanyaan kah? Tidak ada ya nampaknya ya. Baik, kalau sudah jelas semua, sekarang saatnya kita latihan ya. Karena memang fisika dasar itu sangat membutuhkan latihan ya. Jadi silakan teman-teman siapkan kertasnya ya kan. Sama pulpennya. Ada? Udah pegang kertasnya sama pulpennya? Coba lihat. Dikasih lihat di kamera mana kertas atau bukunya sama pulpennya. Ada ya? Baik. Oke. Nah, sekarang teman-teman coba untuk kerjakan soal ini ya. Saya akan kasih waktu selama berapa nih? Oh, bentar. Aduh, kenapa ini? Oke, saya akan kasih waktu selama 5 menit kali ya. Oke? Atau kayaknya 5 menit. Ya, boleh sih 5 menit kayaknya cukup sih. Ya, tapi nanti coba teman-teman interpretasikan dengan benar-benar ya, karena emang di sini soalnya agak tricky juga sebetulnya ya. Oke. Tapi perkara bahasanya aman kan ya? Atau perlu kita interpretasi dulu nih bareng-bareng? Atau mungkin kita baca dulu bareng-bareng ya. Jadi gambar ini menunjukkan dua buah partikel pada suatu titik yang tetap ya. Jadi partikelnya tuh di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Kemudian partikel dari muatan Q1 ini muatannya adalah 8Q ya. Jadi dia pakai satuan Q di sini ya. Karena again kita belum ngomongin soal elektron ya. Jadi ceritanya Q-nya itu adalah ya pembanding aja gitu ya. Dimana Q1-nya itu 8Q positif dan Q2-nya negatif 2Q. Sedangkan mereka berjarak L ya di antara mereka. Oke. Nah, terus pertanyaannya adalah di titik mana
kita bisa menempatkan proton, ya, di mana proton itu adalah muatan positif ya, supaya dia mengalami equilibrium ya. Equilibrium itu artinya setimbang ya. Artinya total gayanya harus 0 gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah udah sih itu aja yang ditanya ya. Nah terus kemudian yang ditanya adalah kesetimbangannya itu nanti stabil atau enggak gitu ya. Atau sebelum ke pertanyaan yang kedua, coba untuk kerjakan yang pertama aja ya. Jadi kira-kira kita harus letakkan protonnya di mana ya supaya dia setimbang ya. Oke? Jelas nggak teman-teman dengan pertanyaannya? Jelas ya? Oke. Nah sekarang mungkin sebelum teman-teman Jelas, kerjain Pak. masing-masing, kita coba diskusi dulu deh. Kira-kira mungkin nggak kalau protonnya kita taruh di zona yang kuning ini? Kalau kita taruh protonnya di sini, di zona yang kuning ini, mungkin nggak dia akan seimbang? Tidak, Pak. Kenapa enggak? Eh, karena nanti Q1-nya itu bakal terjadi tolakan sama Q1, tapi sama Q2-nya itu bakal tarik-menarik. Betul, jadi Q1 akan Itu kalau mendorong dari saya. protonnya ke kanan, dan Q2 akan menarik protonnya ke kanan juga. Sehingga dia nggak mungkin ditaruh di tengah-tengah kayak gini, karena sama-sama kedorong ke kanan jadinya. Jelas? Nah, dari situ teman-teman coba pertimbangkan kira-kira dia harus ditaruh di mana dan seberapa jauh jaraknya. Oke? Yang jelas tadi teman-teman kita udah diskusi ya, dia nggak mungkin di tengah. Oke, baik. Silakan teman-teman coba kerjakan. Saya akan kasih waktu 5 menit ya. Jadi nanti kita akan kembali lagi diskusi jam 16.39 ya. Silakan, selamat mengerjakan. Ini kenapa ya kok pen aku kayak ini? Apa karena ininya ya? Tapi videonya juga banyak. Oke, 5 menit sudah berlalu. Bagaimana teman-teman? Sudah dapat jawabannya apa? Boleh yang udah dapat? Speak up. Ada yang udah dapat? Ya, silakan Wisnu. Unmute aja langsung. Ya Pak, Ya, kalau dari saya untuk protonnya itu dianggap sebagai X ya Pak. Jadi X-nya sama dengan 2L/3. X-nya ada di 2L/3 gitu ya. 2L/3. Oke, berarti 2L/3 tuh di mana tuh? Sebelah kiri, kanan, apa tengah? Aduh, Di 2L sini maksudnya sebelah ini. kanan Pak. Oh, di sini berarti ya Iya, protonnya ya. 2L/3 di sini ya. 2L/3. per 3. Oke. Oke.
Ya, baik. Terima kasih ya Wisnu untuk jawabannya. Nah, sekarang mari kita ulas bareng-bareng ya. Pertama, kita bisa lihat tadi kita udah sepakat ya bahwa protonnya nggak mungkin ya kita taruh di antara ya. Kenapa? Karena kita tahu proton bermuatan positif, sedangkan muatan di antaranya ini dia positif dan negatif ya, sehingga tarikan gayanya itu akan berarah ke kanan semua ya. Maka opsinya itu adalah antara di sebelah kanan seperti yang tadi Wisnu bilang, atau bisa juga di sebelah kiri sebetulnya di sini ya. Nah, tapi teman-teman bisa lihat nih, ketika kita taruh dia di sebelah kiri ya kan, maka nanti dia akan lebih dekat ke muatan yang lebih Q1 ini dia lebih besar ya sifatnya ya kan. Sehingga ketika dia udahlah muatannya lebih besar, jaraknya lebih dekat, berarti kan gayanya akan lebih besar ya. Sehingga teman-teman bisa bayangkan tolakan yang akan dihasilkan oleh Q1 itu akan melebihi tarikan yang dihasilkan oleh Q2, sehingga meletakkan proton di sebelah kiri nggak akan menghasilkan keseimbangan gitu ya. Nah, maka jadi betul ya ini untuk analisis awal kita bisa taruh si protonnya di sebelah kanan. Kenapa? Karena dengan meletakkan si muatan ke muatan yang lebih kecil muatannya, maka nanti dia akan bisa memungkinkan untuk menghasilkan gaya yang seimbang gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian tadi ini jawaban dari Wisnu 2L/3 ya. Nah, mari kita coba cek ya teman-teman ya. Sekarang kita misalkan dulu, misalkan kita katakanlah ini jaraknya adalah X begitu ya, ke muatan ketiga si proton yang bisa kita kasih nama misalnya Q3 ya. Nah, ketika dia seperti ini ya setupnya, maka teman-teman bisa bayangkan ya, Q3 dan Q2 akan saling tarik menarik ya, sehingga di sini kita bisa tuliskan akan ada F23 yang berarah ke kiri ya. Sedangkan Q1 dan Q3 akan saling tolak menolak ya, sehingga akan ada gaya berarah ke kanan ya, yang disebabkan oleh interaksi antara 1 dan 3 ya. Dan kemudian karena kita ingin menghasilkan kondisi yang equilibrium, maka syaratnya adalah kedua gaya harus memiliki magnitude yang sama. Ya, besar gayanya harus sama ya. Jadi kita bisa tuliskan F23 itu haruslah sama dengan F13. Oke? Jelas ya teman-teman sampai sini? Kemudian kita masukkan deh persamaannya. Kan F23 ya simply K Q1. Kok Q1? Ini tentu dia akan jadinya Q2 ya. Q2 kali Q3 dibagi dengan R23 kuadrat. Oke. Karena rumusnya seperti ini kan tadi ya. Sama dengan K dikali dengan Q1 Q3 dibagi dengan R13 kuadrat. Oke. Jelaskah sampai sini? Jelas ya. Nah, kemudian sebelum kita substitusikan angka-angkanya, kita bisa lihat, kita bisa sederhanakan nih. Kita bisa bagi kedua ruas dengan K, sehingga saling meniadakan. Begitu juga dengan Q3-nya ya. Jadi muatan protonnya atau muatan apapun itu bisa kita hilangkan ya pengaruhnya ya. Sehingga nanti di sini kita hanya akan punya yang tersisa ada Q2 per R23 kuadrat sama dengan Q1 per R13 kuadrat ya. Di mana Q2-nya adalah, berapa tuh tadi Q2-nya teman-teman? Min 2, Pak. Min 2Q. Min 2Q ya, oke. Nah, tapi di sini teman-teman nggak perlu pakai tandanya lagi ya, karena kan tadi tanda dari muatan itu kan akan menentukan arah ya, sedangkan arahnya sendiri udah kita representasikan seperti ini ya. Sehingga di sini Q-nya kita cukup masukkan nilainya aja atau besarnya aja, yaitu 2Q, oke? Dibagi dengan R23 kuadrat. Berapa nih R23 kuadrat? R23 itu adalah jarak antara Q2 dengan Q3. Berapa tuh kalau di sketsa kita tadi? X kuadrat, Pak. X kuadrat. Oke. Nah, terus sama dengan Q1. Q1-nya berapa? 8. 8Q ya. Kemudian dibagi dengan L kuadrat. L kuadrat? No. R13. Oh, L plus X kuadrat, Pak. L plus X. Yang lain bisa ikutin nih. L plus X ya.
Karena R13 adalah jarak antara muatan 1 dengan muatan 3 ya. Muatan 1 ke 2 itu L, muatan 2 ke 3 itu X ya. Berarti 1 ke 3 itu adalah L plus X ya. Maka teman-teman bisa masukkan seperti ini ya, L plus X kemudian dikuadratkan seperti ini. Udah jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya udah kita tinggal hitung aja ya dengan cara ini pertama kita bisa sederhanakan lagi ya dengan kita bagi nih Q-nya ya kan. Kemudian mungkin kita juga bisa bagi kedua ruas dengan 2 aja ya. Sehingga nanti ini tersisa tinggal 1, ini 4 ya. Nah, terus gimana lagi nih? Teman-teman bisa lihat ini ada kuadrat di kedua ruas yang bisa kita sederhanakan dengan mengakarkan ya kedua ruas. Oke. Sehingga kalau kita akarkan, maka nanti kita akan dapat di ruas kiri kita punya apa? Seper Ini X, apa nih? Pak. Seper X aja. Sedangkan di sebelah kanannya kita punya apa? Seper L plus X. No, ini kan tadi atasnya 4 ya. 4, sorry Pak, 4. Akar 4 4L plus berapa? X. No, kan di akar. Super L. Ini akarnya semuanya ya. Oh, Tadi ini 2, akar 2, 1, 2. jadi 1. Jadi ini 2 ya. 2 Oh, per 2. L plus X gitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya udah deh, tinggal kita kali silang aja ya kan. Berarti kan di sini kita dapat L plus X ya kan, sama dengan 2X, dan akhirnya kita dapat ternyata L sama, kita mau cari X-nya kan ya. Berarti L sama dengan 3X, dan akhirnya X sama dengan L per 3 jadinya gitu ya. Oke. Ya udah hampir ya tadi Wisnu ya. Bagus ya, makasih udah mencoba untuk menghitungnya. Tadi kira-kira salah di apa tuh? Kalau nggak salah ya Pak, kayaknya sih salahnya di L yang ini sih Kak. Apa? Saya malah pakai L min X Pak. Oh, oke. Karena mungkin ngegambarnya berarti di tengah dong kalau gitu ya, atau gimana? Iya, salahan Pak. I see. Sebenarnya gambarnya di kiri Pak, tapi saya ragu ini di kiri apa di kanan gitu Pak. Oke. Nah, tapi sekarang udah ngerti ya teman-teman ya bagaimana pertimbangannya ya. Kenapa dia harus di kanan, tadi kita udah diskusikan kan ya. Dia harus di kanan karena dia harus lebih dekat dengan muatan yang lebih kecil, supaya memungkinkan untuk seimbang. Karena kalau dia lebih dekat dengan muatan yang lebih besar, maka pasti gayanya akan lebih besar. Oleh muatan yang udahlah lebih besar, jaraknya lebih dekat ya kan. Karena kan rumusnya kan F sama dengan KQQ per R kuadrat. Teman-teman bisa lihat dia punya kesebandingan dengan Q yang sebanding ya. Makin besar Q-nya, makin gede juga F-nya. Sedangkan sebaliknya, dengan R itu dia berbanding terbalik ya. Artinya kalau pembaginya makin kecil, R-nya makin kecil, F-nya bakal makin besar. Kapan R-nya makin kecil? Kalau dia makin dekat gitu. Oke, jelas sampai sini semuanya? Bisa ya? Nih keluar di UTS bisa nih ya, kayak gini ya. Oke deh, sip. Kalau udah aman, kita bisa lanjut ya teman-teman ya, ke topik kita berikutnya. Sebentar. Oke, tadi agak kebuang nih. Oke, tadi itu dia teman-teman ya, terkait dengan gaya listrik ya, yang tentunya ini hanya salah satu contoh kasus aja ya. Selebihnya nanti emang variasi kasusnya itu ya antara di utak-atik positioning-nya aja sih biasanya. Entah mungkin nanti bisa jadi muatannya ada 3 atau 4 atau lebih banyak lagi ya kan. Oke. Dan ya nanti ya, tapi esensinya itu ya tadi semua bisa kita dasarkan pada hukum Coulomb. Baik, kita lanjut ya teman-teman ke materi kita berikutnya, itu tentang kuantisasi muatan ya. Oke. Nah, jadi di zamannya Benjamin Franklin yang tadi awal menginisiasi konsep muatan ya, muatan suatu benda itu diperkirakan memiliki nilai yang kontinu ya. Ini dia bilang to be a continuous fluid ya. Artinya apa sih continuous? Continuous itu artinya dia bisa nilainya berapapun yang kita mau ya. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kayak bisa aja dibagi sampai berapa banyak pun kayak gitu. Oke? Kebayang ya? Continue ya kan. Nah, namun ternyata yang terjadi adalah berdasarkan perkembangan sains ya, dan salah satu yang paling krusial di sini ada eksperimen Thomson dan juga Millikan. Thomson dan Millikan berhasil menemukan suatu muatan elementer ya yang disebut dengan elektron. Nah, ini baru nih kita ngomongin elektron ya.
Jadi ternyata muatan yang sebelumnya dikira bisa bernilai berapa aja tanpa kaidah khusus, itu ternyata ada aturannya lagi. Aturannya itu apa? Aturannya itu adalah muatan dari suatu benda atau suatu partikel itu dia harus merupakan NE ya, di mana N itu adalah bilangan bulat dan E itu adalah elementary charge ya atau muatan elementer ya. Jadi artinya perkalian NE ini teman-teman juga bisa lihat N itu sebagai kelipatan ya. Jadi artinya muatan dari suatu benda itu haruslah merupakan kelipatan dari E. Oke. Kelipatan dari E itu artinya apa ya? Dia bisa 1E, bisa 2E, bisa 3E, bisa 100E. Tapi nggak boleh setengah E. Nggak boleh 0,33E. Nggak boleh 0,275E. Kebayang ya maksudnya? Dia harus kelipatan dari E ya. Yang kemudian diketahui bahwa ternyata E-nya itu represents the electron ya. Di mana elektron itu ya pembawa muatan suatu benda begitu, oke? Dan elektron ya dengan muatan E itu dia memiliki muatan elementer sebesar ini, 1,602 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Gitu. Dah, sampai sini dulu. Jelas dengan konsep kuantisasi muatan? Nah, ini prinsip ini disebut kuantisasi ya, teman-teman ya. Ketika suatu nilai merupakan kelipatan dari nilai lainnya, maka prinsip ini disebut kuantisasi ya. Lawan kata kuantisasi itu, atau istilah lain dari kuantisasi itu diskrit ya. Jadi dia hanya bisa memiliki kelipatan nilai tertentu ya. Sedangkan lawan katanya adalah continue. Continue itu artinya dia bisa berapa aja nilainya. Gitu. Jelas teman-teman sampai sini? Oke ya, siap. Oke, Abdul Matius aman ya? Itu mana kertasnya mana? Ada? Kayaknya asoy banget itu. Ada. Jose aman Jose? Jose kayak tadi ini ya, tadi yang di awal baru join belakangan ya kayaknya. Dibacanya apa sih? Hosea? Iya, Pak, aman, Pak, aman. Dipanggilnya siapa? Jose. Hosea, Pak. Hosea. Udah oke, bisa dinyalain kameranya Hosea? Lagi di mana nih? Oh ya, sebentar, Pak. Oke. Ya, baik, sambil kita lanjut ya, teman-teman ya. Jadi tadi ya kita lihat ada suatu muatan elementer partikel elementer ya yang namanya elektron ya, dan elektron itu simbolnya itu adalah E ya, atau bisa juga ditambahkan dengan E negatif ya kan. Oke. Dan kemudian nanti muatannya itu adalah ya segini tadi, oke. Nah, sedangkan proton ya itu adalah muatan juga ya, namun cuma untuk proton itu dia muatannya positif ya. Jadi elektron itu muatannya negatif E, proton itu muatannya positif E ya. Sedangkan ada lagi neutron. Kalau neutron itu dia simbolnya N dan muatannya adalah 0. Oke? Gitu. Oke ya. Nah, ini tentang partikel dan antipartikel ya. Ini nanti akan teman-teman pelajari lebih lanjut di fisika kuantum seharusnya. Ya, cuma ini buat insight saja. Jadi yang digambarkan di sini adalah partikel-partikel elementer ya, penyusun suatu atom ya. Seperti yang teman-teman mungkin udah pernah pelajari sebelumnya di SMA, saya rasa teman-teman tentu udah pernah belajar bahwa atom itu tersusun dari nukleus dan elektron ya. Ada nukleus dan juga ada elektron di mengitari nukleus gitu ya kan. Sedangkan nukleusnya itu sendiri terdiri dari proton dan neutron ya. Oke. Protonnya itu punya muatan positif E, sedangkan neutronnya itu muatannya 0. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya. Nah, terus kemudian ini FYI aja kali ya. Jadi ketika kita bicara soal proton dan neutron, ternyata proton sama neutron itu dia memiliki komposisi lagi. Jadi di dalamnya proton itu kalau kita lihat dalamnya ya, itu ternyata di dalamnya ada penyusunnya lagi ya. Nah, partikel penyusun proton itu disebut quark. Dan quark itu nanti akan ada, at least di sini kita lihat ada 2 ya. Sebenarnya sih aslinya ada 6 ya. Cuma yang ditulis di sini ada 2, ada up quark sama down quark ya. Jadi U sama D gitu ya. Dan partikel ini akan menyusun si proton dan juga neutron gitu. Sedangkan elektron, kalau elektron itu dia udah partikel paling elementer tuh. Elektron itu nggak bisa dipecah-pecah lagi. Jadi elektron itu udah partikel terkecil ya. Jadi artinya kalau kita ngomongin elektron dan proton itu sebetulnya 2 hal yang berbeda ya. Bahkan bukan antipartikelnya ya.
Jadi antipartikel dari elektron itu adalah positron namanya ya. Jadi maksudnya kalau kita ngomongin elektron yang muatannya positif ya, jadi itu kebalikan dari elektron, nah itu disebutnya positron. Oke. Itu dia ya teman-teman. Sampai sini dulu deh, clear nggak? Jelas ya? Dan kemudian habis itu di sini kita juga punya ukuran lagi, kayak misalkan di sini kita punya, ya tadi yang saya udah sempat singgung ya. Yang disebut dengan terkuantisasi adalah dia hanya diizinkan untuk memiliki kelipatan dari E ya. Bisa kelipatan dari 10 kalinya E atau bisa negatif 6-nya E gitu ya. Namun tidak mungkin berupa desimal kayak gini nih, 3,57 E ini nggak boleh. Oke? Jelas ya? Ya. Nah, namun dalam konteks fisika yang lebih makro, maksudnya yang bisa kita amati ya, itu sebenarnya mungkin agak sulit untuk melihat perbedaan antara let's say 3E sama 4E gitu ya, dan juga 3,57E ini ya. Karena ya katakanlah untuk lampu bohlam biasa aja yang wattnya ukuran sekitar 100 watt ya, maka lampu ini dia akan memiliki aliran elektron ya sebanyak 10⁻19 elementary charge ya yang masuk ke dalam bohlam tersebut setiap detiknya. Oke? Kebayang nggak tuh? Dari mana nih? Ini mungkin teman-teman juga bisa coba untuk kaitkan dengan apa sih namanya untuk bohlam 100 watt ini, berarti kan kayak kalau kita asumsikan arus listriknya itu sekitar 1 ampere aja misalnya ya, berarti kan ada sekitar 1,6 kali 10⁻19 elektron gitu kan yang lewat kayak gitu. Oke. Jadi artinya untuk bohlam biasa aja elektronnya sebanyak ini. Makanya jadi wajar kalau waktu awal-awal penemuan muatan ya, itu belum disadari bahwa ada karakteristik seperti ini pada elektronnya. Ini baru ditemukan di tadi ya, again eksperimennya Thomson dan juga Millikan yang mencoba untuk melihat bagaimana muatan pada benda-benda yang lebih kecil begitu. Oke, nah sekarang kita punya case seperti ini teman-teman ya, di mana di sini ada nukleus ya, nukleus dari sebuah atom ya, atom iron, atom besi ya, yang memiliki radius sekitar 4 kali 10⁻⁻15 meter dan berisi 26 proton ya. Nah, kemudian yang ditanya di soal ini adalah berapakah besar dari gaya tolak listrik ya antara dua buah proton yang berjarak 4 kali 10⁻⁻15. Oke. Kebayang dengan pertanyaannya? Bisa dicoba. Sepertinya ini lebih gampang dari yang tadi, jadi mungkin untuk soal yang ini saya akan kasih waktu 2 menit ya. Jadi kita akan ulas kembali di jam 5, 17.00. Silakan gunakan kalkulator ya jika diperlukan untuk menghitung. Oke, selamat mengerjakan. It's 17 hours. Oke, gimana? Sudah selesai? Berapa dapatnya? 14 bukan, Pak? Berapa? 14 Newton. 14 Newton. Oke, sebentar. 14 Newton ya tadi katanya Sandra. Baik, kita coba untuk analisis ya teman-teman ya. Jadi case-nya di sini adalah kita punya 2 buah proton yang berada di dalam nukleus ya. Yang kita asumsikan terpisah sejauh 4 kali 10⁻⁻15 ya. Jadi itu adalah ya simply R-nya ya teman-teman ya. 4 kali 10⁻⁻15. Aduh, tulisannya kenapa jadi aneh banget ya. Anyway. Ini dia ngomongin soal 2 proton doang ya. Jadi yang 26 proton sisanya nggak terlalu ngaruh. Meskipun dia ada gaya tolaknya juga. Cuma di sini kita ingin lihat gaya terkecil ya. Yang mungkin dihasilkan oleh interaksi antara 2 proton di dalam nukleus ya teman-teman. Nah, untuk menghitungnya tentu cukup mudah ya. Kita tinggal menerapkan hukum Coulomb yang tadi ya. K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat, ya kan? K-nya berapa tadi? 8,99 kali 10 pangkat minus, nggak pakai minus ya, berapa sih? 10 pangkat berapa? 10/9 ya? 10/9, Pak. Oke, terus kemudian Q-nya berapa?
1,602 ya, karena ini kan 1,6. proton ya, kali 10 pangkat minus 19 ya. Lalu karena dia dikalikan dengan Q lagi, proton juga sama, jadi ya kita kuadratkan aja nih. Kemudian dibagi dengan R. R-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 15 kuadrat. Seperti ini ya. Nah udah deh, ini kita tinggal hitung aja ya, bisa pakai kalkulator untuk menyederhanakan. Cuma kalau langsung dihitung bisa nggak nih? Sekitar angkanya 16, 15. Tadi berapa? Dapat 14 ya? 14 Newton ya. Ini emang habis ya? Minus 30, minus 9. Oh iya benar ya, habis ya dia. Jadi tinggal sisanya 14 Newton ya. Betul ya Sandra? Yang lain juga dapat angka yang sama? 14 atau 16 sih tadi Sandra bilangnya? 14, Pak. 14 ya, oke. Yang lain juga dapat sama nilainya segini juga? Atau ada yang beda? Perlu, Pak. Sama, Pak. Sama, oke. Ya, baik. Ya, saya rasa itu sudah benar ya. Nanti teman-teman bisa verify lagi. Cuma tadi saya belum sempat hitung pakai kalkulator. Tapi ya, kalau ini udah terhitung pakai kalkulator, ini seharusnya sudah benar. Sampai sini kira-kira jelas nih, teman-teman? Jelas ya? Dan kemudian insights dari perhitungan yang baru saja kita lakukan adalah teman-teman bisa lihat bahwa ternyata, tadi ya ini kita lagi ngomongin soal nukleus ya, teman-teman ya. Tahu ya, nukleus itu apa tadi? Di atom. Nukleus itu adalah partikel yang ada di dalam atom ya. Inti Jadi kalau misalnya kita punya atom, gini ya kan, nah ini nukleusnya segini ya. Nah ini sebetulnya di ilustrasi yang saya buat agaknya terlalu besar nih. Nukleus itu dia ukurannya kecil banget. Ibaratnya kalau atomnya itu seukuran stadion, nukleusnya itu seukuran biji kacang di tengah stadion. Kecil banget ya. Dan kemudian ya berarti teman-teman bisa bayangin nih, protonnya itu ya bakal jadi kayak deket banget gitu kan ya. Dan ketika dia sedekat itu, maka ternyata gayanya adalah segini ya. Nah segini mungkin 14 Newton itu kalau misalnya kita bayangin dengan secara fisik ya, 14 Newton itu adalah ya sekitaran berat dari benda bermasa 1 kilogram. Ya, 1 kilogram kan beratnya 10 Newton gitu ya kan. 1 kilogram, kebayang dong? Kayak gula kayak gitu 1 kilogram atau minyak 1 kilogram ya kan. Nah tapi gaya sebesar itu bekerja pada proton yang kecil banget di dalam nukleus gitu ya kan. Dan kemudian sifatnya apa tadi? Gaya antara dua proton, mereka saling tolak-menolak begitu ya. mana? Nah sehingga teman-teman bisa lihat ya secara natural ya, di dalam nukleus itu sebetulnya ada gaya tolak ya. Gaya tolak yang disebabkan oleh gaya Coulomb ya. Dan kemudian karena dia saling tolak, maka ya mereka akan cenderung terpecah gitu ya kan. Ya enggak? Nah, tapi kenyataannya gimana teman-teman? Nukleus itu kan ya emang komposisinya proton sama neutron ya. Ya kan? Kebayang nggak sih? Sedangkan dia ada gaya tolak sebesar itu. Namun nyatanya mereka berpadu gitu ya kan. Menjadi sebuah nukleus ya. Nukleus itu ya padat banget ini, misalnya nukleus of helium atom yang dia punya 2 neutron sama 2 proton, ya situasinya kayak gini ya. Jadi dia ada gaya tolaknya nih. Nah, tapi kok dia bisa ya tetap berpadu seperti ini? Ada yang pernah dengar diskusi ini nggak? Nukleus itu meskipun dia punya gaya tolak yang relatif kuat ya, bahkan bisa dibilang sangat kuat ya. Kenapa dia bisa tetap terikat? Ada yang tahu? Apa yang menyebabkan proton di dalam nukleus tetap terikat meskipun ada gaya tolaknya? Karena neutronnya, Pak. Karena neutronnya. Oke, yang lain gimana? Pernah dengar istilah gaya kuat atau strong force? Nah, strong force itu adalah gaya yang muncul antara partikel yang berada di dalam nukleus ya. Terutama partikel yang sifatnya apa istilahnya ini, hadron gitu ya. Dia kayak tersusun oleh quark ya. Tadi proton sama neutron itu dia memiliki gaya tarik juga sebetulnya disebut dengan strong force atau gaya kuat. Sering juga disebut gaya nuklir ya. Dan gaya nuklir ini besarnya melebihi gaya Coulomb ya. Makanya karena adanya gaya gaya kuat ini,
dia si protonnya dan juga neutronnya itu dia bisa saling terikat. Oke. Nah, ini gaya kuat ini merupakan satu dari 4 gaya fundamental. Pernah dengar nggak sih istilah fundamental forces in physics? Gaya-gaya fundamental. Ada 4 ya. Dan kalau kita urutkan dari yang paling lemah ke yang paling kuat, yang paling lemah itu gaya gravitasi. Yang kedua itu adalah gaya apa dulu ya? Gaya listrik. Kemudian yang ketiga itu gaya radioaktif ya, weak radioactive force. Sorry, kayaknya weak radioactive force dulu, baru electrostatic force, dan yang terakhir baru nih si strong force ini, kayak gitu ya. Nah, jadi si strong force ini dia bisa mengikat si proton dan neutron di dalam nukleus meskipun ada repulsi, ada tolakan dari gaya Coulomb. Oke? Ya. Buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan fisika kuantum atau fisika partikel, kayaknya bisa nanti pelajari ini lebih dalam ya. Ini teman-teman udah kebayang belum nanti mau ambil apa penelitian? Semester apa sih sekarang? 4 ya. Kira-kira gimana? Udah lama atau masih udah deket dengan akhir atau masih belum kepikiran? Udah kepikiran belum sih nanti bakal penelitian apa? Belum. Ada yang udah? Belum semua di sini? Belum, Pak, belum. Belum semua ya. Oke, dan nanti bisa dieksplorasi ya lebih jauh ya. Oke. Baik, itu ya teman-teman ya tentang apa sedikit insights tentang apa yang terjadi di dalam nukleus ya. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita akan lanjut, teman-teman. Ini sepertinya materi yang terakhir. Coba, bawahnya ada apa lagi ya? Oh, udah ya. Yaudah, kalau emang ternyata kita bisa lebih cepat selesai, nggak apa-apa lah ya. Bisa ngabuburit, mana tahu ada yang belum beli gorengan ya kan. Abdul, udah ada buka puasa di rumah? Di kosan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Ntar ya, bisa cari bakwan dulu ya, Marisol ya. Oke, baik kita lanjut ya. Wah, Damsal tuh udah mau nyampe rumah gitu. Lagi di ojek ya kayaknya ya. Tadi dia di bis tuh. Sekarang di ojek tuh kayaknya tuh ada tiang listrik. Anyway, kita lanjut ya teman-teman ya. Berikutnya, kita akan membahas tentang prinsip yang ketiga itu tentang konservasi muatan. Ya. Oke. Nah, jadi konservasi muatan ini merupakan salah satu prinsip yang juga fundamental dalam elektrostatik ya atau dalam listrik statis ya. Oke. Dan konservasi muatan ini sebetulnya kita udah lihat dari contoh yang tadi kita udah sempat diskusikan ya, di mana ketika mana tadi yang di awal banget nih. Ini ya. Ketika kita punya batang gelas, batang kaca, ataupun batang plastik yang digosokkan dengan kain, ya, maka yang terjadi adalah dia akan menghasilkan muatan dalam bentuk perpindahan muatan, bukan penciptaan muatan. Ngerti nggak bedanya apa? Jadi muatan itu tidak diciptakan, teman-teman ya. Jadi maksudnya pas kita gosok-gosok simsalabim jadi ada muatan gitu. Enggak ya. Namun yang terjadi apa? Yang terjadi adalah muatannya hanya berpindah saja, oke? Gitu ya. Jadi misalkan di sini tadi, again kita balik lagi ke page yang tadi. Mana tadi? Hilang. Nah ini dia. Jadi misalkan di sini kita punya batang plastik, ya, plastik yang memiliki muatan 7 positif dan 7 negatif, maka muatannya akan menjadi apa? Netral ya, oke? Kayaknya mungkin lebih asik kalau saya gambar gini aja deh. Misal pakai simbol aja ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 muatan positif dan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 muatan negatif ya. Nah, lalu di sini kita punya kain ya, yang juga memiliki muatan. Let's say di sini ada 6 muatan positif dan 6 muatan negatif. Oke? 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya apa namanya? Si plastiknya tadi ya, batang plastik dengan konfigurasi seperti ini, berarti muatan totalnya berapa dia? Ini 4 positif, 4 negatif. Berarti totalnya berapa? 8. 8. 4 positif, 4 negatif. Berarti totalnya berapa? Berapa? Netral, Pak. Netral, betul ya. 0. Yang ini 6 positif, 6 negatif. Berapa muatannya?
Netral juga. Netral juga, oke. Jelas ya teman-teman ya. Ini adalah kondisi awalnya ya, katakanlah ini adalah kondisi sebelum dia digosok, oke. Nah, sekarang ketika mereka kita gosokkan, waduh, ini harusnya jadi gambar lagi, bentar. Nah, ketika sekarang mereka kita gosokkan, maka akan terjadi perpindahan muatan kan ya, seperti yang tadi kita sempat diskusikan ya. Di mana pada kasus ini ketika bulu digosokkan dengan penggaris plastik atau batang plastik, maka kecenderungannya adalah elektron atau muatan negatif yang berada di kain berbulu ini itu akan berpindah nih ke sini. Oke? Kebayang nggak? Sehingga sekarang akibat perpindahan ini dia akan mengalami kelebihan muatan ya kan? Lebih berapa nih? Lebih 3 ya kan? Sedangkan yang di sini berarti berapa nih? Kurang 3 gitu ya. Jadi artinya muatan positifnya tetap, sedangkan muatan negatifnya ini tinggal sisa 3 ya, karena tadinya 6 kan. Oke, nah berarti sekarang setelah digosok seperti ini, bagaimana kondisi muatannya? Muatan di batang plastik berapa? Muatan di batang plastik berapa jadinya? Negatif, Pak. Negatif Jadi 3. negatif 3. Heeh. 3. Muatan di kainnya? Positif 3, Pak. Positif 3 gitu ya kan. Oke. Nah, dari sini kelihatan nih prinsip konservasinya. Kelihatannya di mana nih? Kelihatannya adalah teman-teman bisa lihat jumlah muatan totalnya itu akan sama. Berapa muatan total awal? 0 ya kan? Netral. Muatan akhirnya min 3 tambah plus 3 jadinya Positif. 0 gitu ya. Nah, maka itu dia teman-teman yang disebut dengan konservasi muatan ya. Jadi artinya ketika kita menggosokkan batang plastik dengan kain ya, meskipun kita lihat batang plastik itu mengalami pertambahan muatan, itu nambah muatannya tuh nggak tiba-tiba tercipta kun fayakun gitu ya. Ya kan? Mungkin kalau Allah yang gosokin bisa lah ya kun fayakun, tapi ini manusia gitu ya. Ya kan kita nggak bisa menciptakan, artinya muatan tuh nggak bisa diciptakan ya teman-teman ya. Dia hanya bisa dipindahkan dari benda lainnya, dan ketika dia dipindahkan maka benda lain akan mengalami kekurangan elektron dalam hal ini ya. Sehingga teman-teman bisa lihat ya total muatan itu akan selalu sama. Dan prinsip ini juga mirip dengan ya prinsip hukum kekekalan energi dan juga hukum kekekalan momentum gitu ya. Maka dari sini kita bisa lihat ya bahwa electric charge, muatan listrik itu juga merupakan besaran yang kekal ya, yang conserve ya. Seperti halnya energi dan juga linear dan angular momentum ya. Mereka mematuhi hukum kekekalan muatan ya untuk case yang muatan ini. Jelas nggak sampai sini? Ya. Dan ketika kita bahas soal hukum kekekalan muatan ini akan krusial terutama untuk membahas ini reaksi nuklir teman-teman ya. Jadi masih ingat materi nuklir? Ya kita di FISDAS kemarin belum belajar ini tentunya, tapi di SMA harusnya udah ya. Masih ingat nggak materi fisika inti ya? Fisika nuklir ya. Jadi ada yang namanya reaksi nuklir ya, seperti fisi sama reaksi fusi. Masih ingat? Pernah dengar dong? Pernah. Apa tuh coba? Reaksi fisi itu apa sih? Terus reaksi fusi juga ada lagi tuh, apa sih? Boleh. Reaksi Coba. fusi itu reaksi pemecahan atom, Pak. Fusi Fisi. pemecahan. Oh, fisi. Fisi apa fusi yang pemecahan? Fisi yang pemecahan. Oke, kalau fusi? Penyatuan itu, Pak. Atom, Pak. Kayak Oke. diakselerasi gitu. Oke, good. Ya, makasih ya Naufal ya. Dan yes, benar. Tapi mungkin lebih spesifiknya lagi juga sebetulnya bukan cuma sekedar atomnya yang menyatu, tapi dia itu nuklirnya, inti atomnya. Oke? Inti atomnya yang menyatu atau memecah ya. Dan di sini kita punya contoh ya. Contoh ini ada reaksi juga, reaksi nuklir ya. Sebenarnya bukan cuma fisi sama fusi ya, tapi dia juga ada juga reaksi peluruhan atau decay ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini uranium itu dia bisa berubah menjadi thorium ketika dia memancarkan partikel alfa ya. Masih nggak peluruhan radioaktivitasnya. Jadi
suatu uranium itu nanti dia bisa berubah jadi thorium ketika dia melepaskan helium. Oke? Ya. Nah, yang menarik di sini adalah kita bisa lihat nomor muatannya ya atau apa namanya atomic number-nya itu harus conserve ya. Jadi ini kan ada konfigurasi ya di mana teman-teman kalau ingat nih misalnya uranium 238 gitu ya kan berubah menjadi thorium 234 ya. Nah, itu dia harus mematuhi kaidah hukum kekekalan muatan tadi ya. Jadi mungkin secara umum si angka-angka di atas ini kalau teman-teman masih ingat si angka yang di atas ini tuh menggambarkan nomor massa istilahnya ya, mass number, oke? Mass number itu apa? Ada yang masih ingat nggak mass number itu apa? Udah ada sih di situ sebenarnya tinggal baca aja. Apa teman-teman mass number? Apa? Nomor proton dan neutron di Iya, dalam total nukleus. dari proton dan neutron di dalam nukleus ya, di dalam inti atomnya. Sedangkan di bawahnya itu ada angka lagi tuh ya, 92 ini misalnya ya kan. Nah, itu disebut sebagai atomic number ya atau charge number ya. Bilangan atom atau bilangan muatan ya. Yang dia itu menggambarkan jumlah dari proton ya, oke. Gitu ya. Nah, jadi artinya nilai dari muatan itu dia akan tergantung pada ya angka yang ada di bawahnya ya, oke. Dan kemudian ketika uranium itu berubah menjadi thorium ya, di mana thorium itu memiliki konfigurasi seperti ini ya. Dia punya 2, 3, 4 dan juga 90 di bawahnya ya. Maka ketika dia berubah menjadi thorium, artinya dia harus melepaskan sesuatu ya. Dan sesuatu itu adalah tidak lain tidak bukan adalah helium ya, yang kita tahu sebelumnya itu alpha particle ya. Alpha particle ini ternyata ya ketika kita inginkan supaya mematuhi kaidah konservasi muatan ya, maka kita lihat angka bawahnya ya. Ketika sebelah kirinya tadi muatannya ada 92, maka setelah reaksi dia juga harusnya dijumlahkan jadi 92 juga nih. Oke. Jadi yang hijau ini berkaitan dengan konservasi muatan ya. Sedangkan yang atasnya ini juga harus sama nih. Kenapa? Karena ini kalau ini yang atas berkaitan dengan konservasi ininya ya, masanya ya. Karena ini kan berkaitan dengan mass number ya, number of mass-nya. Atau number of ya nukleon neutron plus proton begitu. Oke, jelas nggak nih sampai sini teman-teman? Jadi again tadi ya intinya itu adalah ya tadi ya kita bisa lihat ketika awalnya dia muatannya 92, maka di akhir jumlahnya juga harus 92 juga gitu muatannya. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Dan kemudian di sini ada lagi nih ya, ada contoh soal ya yang teman-teman bisa lihat di sini. Ups. Kayak kejauhan tuh. Ya udah. Oke. Nah, di sini kita punya soal, mungkin ini yang terakhir. Ya, kita baca bersama ya. Di sini kita punya elektron dan positron ya. Itu diproduksi dengan nuclear transformations ya, dari transformasi nuklir antara proton dengan neutron yang diketahui dengan sebagai beta decay atau peluruhan beta ya. Nah, terus kemudian nomor A diketahui ya jika proton berubah menjadi neutron. Nah, pertanyaannya adalah is an electron or a proton that will produced. Oke. Jelas nggak nih teman-teman pertanyaannya? Jika proton berubah jadi neutron, maka apa yang akan dihasilkan? Apakah akan ada elektron atau positron? Oke. Nah, untuk menjawab soal ini, sederhananya kita bisa tuliskan dalam bentuk reaksi nuklir ya. Di mana di sini tadi dia bilang proton berubah menjadi neutron. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan apa yang akan dihasilkan, kita mungkin bisa tuliskan sebagai X dulu ya. Ini X-nya kita belum tahu nih apa, ya kan? Dan kemudian kita bisa tuliskan nih nomor-nomor muatan dan nomor massanya ya. Nah, untuk proton, berapa nomor massa dan nomor muatannya? Atomic number and mass number-nya. Ini simbolnya nih yang biru ini A ya teman-teman ya, mass number. Sedangkan kalau atomic number itu Z. Nah, untuk proton berapa nih teman-teman? Berapa A-nya, berapa Z-nya? Tadi ingat nggak? A itu tadi mass number ya. Itu dia tadi merupakan apa tadi? Tadi siapa yang jawab tuh? Mass number itu merupakan apa?
Number dari masanya, Pak. Bukan cuma massa tadi. Naik proton sama neutron. Jumlah dari proton dan neutron. Nah, sekarang kalau kita punya sebuah proton, berarti A-nya berapa? 1, Pak. 1, betul ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Sedangkan Z-nya berapa nih? Z dari sebuah proton. Z-nya 0, Pak. 0. 0. Oke, Z itu tadi apa tadi Z? Z 0, ini Pak. adalah number of atom ya kan, atomic number ya kan, that gives the number of protons ya. Jadi kalau yang atas itu proton dan neutron, kalau yang bawah itu justru protonnya doang. Oke? Jelas nggak? Ya, jadi kalau di Jelas, sini Pak, kita jelas. punya proton, berarti Z-nya berapa? 1 juga, Pak. 1 juga. Good. Oke. Nah, sedangkan habis itu kita punya apa lagi nih? Di sini tadi bilang ya, prosesnya dia akan katanya proton transforms into neutron. Berarti reaksinya akan seperti ini ya. Nah, sekarang berarti kita bisa coba tuliskan nih, berapa nilai A dan Z untuk neutron. Oke. A-nya dulu nih, berapa A-nya si neutron? 1, good. Kalau Z-nya berapa? 1 juga atau 0, Pak? Nah, gimana tuh kira-kira? Tadi Z itu apa sih? Nilai proton itu sendiri. Berarti kalau Jumlah protonnya. neutron, Atau dengan kata lain, dia juga sebenarnya menggambarkan ya muatannya, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita punya Berarti 0. neutron. Berarti apa? 0. Ya kan? Jelas nggak nih sampai sini, teman-teman? Jelas ya? Lumayan, Oke. Pak. Nah, sekarang berarti si X-nya harus gimana nih konfigurasinya supaya dia balancing ya. Number of mass-nya balance, number of charge-nya juga balance. X-nya harus gimana berarti? Number of mass-nya berapa? A-nya berapa? A-nya. Si X ini. 0. 0, betul ya. Karena kirinya 1. Ini udah ada 1. Berarti ini udah pasti 0. Jelas? Lanjut Jelas. lagi. Ini bawahnya? 1. 1. Good. Nah, berarti di sini ya kita bisa lihat bahwa ini adalah benda yang bermuatan apa? Muatannya berapa? 1 muatannya ya. Nah, berarti apa pilihannya nih? Is an electron or positron produced? Mana yang muatannya 1? Elektron atau positron? Mana yang muatannya 1? Elektron atau positron? Elektron ya, Pak. Elektron. Oke, sama yang lain? 1 ini artinya ini 1 positif ya, teman-teman ya. Dan tadi kita tahu elektron yang bermuatan positif itu namanya positron ya. Jadi ini adalah positron, teman-teman ya. Ya, dan ini sebetulnya adalah reaksi beta decay, ini peluruhan beta ya, dimana ketika proton berubah jadi neutron dia akan melepaskan positron, oke? Yang mana tadi positron? Yang tadi itu di depan tuh ya, yang ini nih ya. Jadi positron itu adalah partikel seperti elektron yang muatannya positif, oke? Gitu ya. Sedangkan karena dia tadi dia positron ya, positron sama elektron itu kan dia bukan bagian dari nukleus ya. Kebayang nggak sih? Nukleus itu kan proton sama neutron kan. Jadi angka atas yang mass number-nya itu 0 jadinya. Gitu. Oke? Jelas sampai sini? Ya. Dan dengan cara yang sama kita bisa lakukan untuk yang B nih, teman-teman ya. Udahlah, kita kerjain bareng aja sekalian nih. Berarti reaksinya gimana nih untuk yang B? Apa dia bilang? Apa berubah jadi apa? Neutron bertransformasi menjadi proton. Betul, berarti kita bisa tuliskan neutron transforms into proton and becomes P kayak gini, ya kan? Nah, terus sekarang konfigurasinya gimana nih? N itu gimana? 1, 0. 1, 0. Terus P-nya? 1, 1, Pak. 1, 1. Oke, nah berarti kalau ini kita punya 1, 0, 1, 1, berarti kalau ini punya X, nah gimana konfigurasi X-nya? 0, 0. Atasnya 0, bawahnya 0? 0. 0, kan kirinya 0. Iya, 0. Terus kanannya udah ada 1. Min 1, Pak. Min 1. Betul ya. Jadi bilangan atom itu bisa aja nilainya min 1 ya, yang artinya dia muatannya negatif.
Dan partikel apa yang bermuatan negatif? Elektron atau positron? Elektron, Elektron, Pak. itu dia ya. Oke. Nah ini dia teman-teman ya. Ya mungkin nanti ini akan teman-teman belajar lebih banyak lagi di fisika kuantum atau mungkin fisika modern ya tentang peluruhan ya. Ini adalah peluruhan beta namanya ya, beta decay. Di mana dalam beta decay itu ada perubahan either proton jadi neutron atau neutron jadi proton ya. Dan ketika proton jadi neutron dia akan menghasilkan positron, sedangkan ketika neutronnya berubah jadi proton dia menghasilkan elektron ya. Dan elektron dan positron ini itu disebut sebagai beta particle sebenarnya ya. Cuma yang positron ini beta positif, yang ini beta negatif. Ingat kan nih? Peluruhan ya. Peluruhan kan ada 3 tuh, ada alfa, beta, gamma, ingat nggak sih? Ya nanti di review lagi ya, itu materi-materi SMA ya. Yang mungkin nanti akan dipelajari juga lebih lanjut ya di mata kuliah yang lainnya. Seperti itu sih. Oke, sampai sini kira-kira gimana? Apakah ada pertanyaan nih teman-teman? Jelas? Jelas, Pak, Ada yang jelas. mau tanya nggak? Udah ya, jelas ya? Oke, Jelas, Pak. baik. Karena di sini sudah akhir ya, jadi ini adalah reviewnya dari bahasan kita yang tadi ya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang konsep muatan, kemudian hukum Coulomb, kemudian juga muatan elementer dan juga hukum kekekalan muatan ya. Tadi kita udah ulas semua dan kalau kita balik lagi objektif dari perkuliahan yang pertama ya udah tercapai ya. Kita udah membahas semua di bagian yang nomor berapa nih? Ya nomor 1 ini ya, oke? Ini ada fenomena listrik, muatan listrik, hukum Coulomb dan juga gaya listrik oleh beberapa muatan titik, oke? Nah sekarang berarti tinggal apa nih? Ya nanti tentu ini namanya fisika ya, teman-teman tentu perlu banyak hands-on, perlu banyak berlatih. Maka dari itu, seperti yang tadi teman-teman lihat juga di awal tadi ya, ada bobot nilai untuk tugas ya. Jadi rencananya kita nanti di setiap pertemuan akan ada penugasannya, oke? Dan untuk penugasan ini nanti teman-teman bisa langsung aja lihat soal-soal di buku ya. Buku yang saya gunakan di sini adalah bukunya yang Halliday Resnick nih. Bentar saya coba balikin lagi ke atas nih. Ini nih. Jadi bukunya ini adalah buku Halliday Resnick. Teman-teman ada yang udah punya buku ini? Mana sih? Bentar. Nah ini. Halliday Resnick. Jailworker. Fundamentals of Physics. Ini 12 edition sih tulisan di sini. Tapi sebenarnya yang terbaru kalau nggak salah ada juga yang 12 edition. Itu ambil yang volume 2. Ada yang udah punya bukunya? Belum, Pak. Paling e-book. Iya itu maksudnya. E-booknya udah punya ya? Oke, good then kalau udah ada. Nanti mungkin bisa saling berbagi aja atau mungkin nanti ya mungkin kalau bisa nanti saya juga akan masukin di Epsilon juga. Jadi nanti teman-teman bisa ambil ke situ buat referensi dan di chapter ini nanti ya mungkin saya akan lebih spesifikan lagi deh di halaman berapa latihan yang teman-teman bisa kerjain dan untuk tugasnya nanti teman-teman bisa kerjakan berapa? Mau berapa soal ngerjainnya? Saya tanya mau berapa soal PR-nya? Sandra berapa? 10? Oke. Satu lusin ya. 5 cukup, Pak. 5, Pak. 5. Ada 5 ya. Oke. Baik ya, dan nanti teman-teman silakan pilih soal ya dari buku Halliday Resnick tadi. Nanti halamannya saya akan spesifikkan. Ya, namun kerjakannya jangan 1 juga ya. Mungkin minimal 5 ya teman-teman ya. Silakan pilih yang teman-teman suka soalnya yang mana. Ya tentu itu akan balik lagi ke teman-teman ya. Kalau teman-teman cuma kerjain yang gampang ya nanti teman-teman cuma bisa yang mudah-mudah doang jadinya ya. Jadi silakan tantang diri teman-teman sendiri. Kalau emang ngerasa tertantang untuk kerjain yang susah juga boleh, silakan ya. Biar nanti ketika teman-teman udah coba kerjain lebih susah ya, skillnya pun juga balik lagi ke kalian kan. Kalian jadi bisa lebih ngerti soal-soal yang lebih menantang. Gitu aja sih mungkin ya. Nanti detail lebih lanjutnya saya info ke Sandra lagi aja ya kayak biasa ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Masih ada waktu 30 menit nih. Dari seharusnya kita sampai jam 18, tapi kelihatannya Abdul sudah ingin mencari gorengan. Tuh kan udah nggak ada tuh, dia udah burem-burem tuh kameranya ya. Abdul aman, Dul? Udah lagi hunting nih kayaknya nih. Nitip, lagi rebahan dong dia. Jangan rebahan ya. Ini rebahan lagi, kelihatan rebahan lagi, saya kick nih. Ya, aman ya? Oke. Baik, Naufal nggak puasa katanya. Astagfirullah, Naufal. Oke lah. Yaudah kalau gitu mungkin cukup ya berarti ya. Kayak ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita selesai nih?
Bapak, Ya, silakan. aku ini yang tadi yang soal pertama itu Nah, akhirnya ada yang kan tanya yang nih. L plus X sama dengan 2X. Terus kan L-nya berarti 2X dikurang X gak sih, Pak? Sebentar. Mana sih tadi soalnya? Oh, ini dia. Gimana kan tadi L plus X, terus? Oh iya, kenapa jadi 3X ya? Makasih ya, Putri. Kenapa dari tadi diam aja? Ini kan ya udah sangat lampau ya. Tapi nggak apa-apa, akhirnya ada yang speak up ya. Iya benar ya, ini L plus X sama dengan 2X. Berarti kan L-nya sama dengan X ya harusnya ya. Putri kenapa dari tadi diam aja? Baru ngomong sekarang? Baru nggak, Pak? Baru nggak ya, oke siap. Oke, good then. Ya berarti ini dia harusnya di X ya, oke? Gitu. Halo, Ma. Halo. Ya, kenapa? Enggak, Pak. Sorry. Hah? Ditelepon ibu saya. Tadi Oh iya ditelepon ibu saya. ditelepon, iya Lupa, salam oke, ya buat Om Nick. ibunya. Iya nggak apa-apa. Salam tante, sehat-sehat. Ada nggak nih yang mau tanya? Pak, Bapak Ya. kalau X sama dengan L berarti posisinya di sebelah mana, Pak? Tengah Posisinya dong, Pak, ya kalau masih gitu. di kanan juga, tapi dia sejarak L Oh. gitu. Jadi ibaratnya nih jarak dari Q1 ke Q3 itu dia 2 kalinya Q1 dengan Q2 gitu. Jadi mungkin kalau biar kita gambar lebih proporsional, harusnya mungkin ya di sinilah. Ya kan, dengan asumsi, ini kenapa begini? Ya begitu dah pokoknya. Ngerti ya maksudnya? Jadi X-nya itu sepanjang L gitu. Jajar gitu ya Pak, X sama L ya. X sama L-nya apa namanya? Memiliki besar yang sama begitu. Nah, beginilah Oh ya. iya, Cok. Kebayang ya? Wih, mantap. Kebayang, Pak. Kebayang. Oke, sip. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya, berarti ya? Oke, baik kalau gitu berarti kita cukupkan sampai sini perkuliahannya. Terima kasih teman-teman semua untuk hadir di perkuliahan kita hari ini. Bentar, kalau saya balik lagi ke absen. Tadi berarti ada yang nggak hadir ya hari ini ya? Siapa tadi yang nggak hadir? Ini ya, Agung ya? Nanti tolong ditanyain ya Agung ya, kemana tuh? Nanti maksudnya kalau misalnya emang nggak hadir, boleh untuk mengabari ya. Oke. Apalagi siapa? Putri, kelas Putri. Gimana Naufal maksudnya? Oh, Putri juga nggak ada ya? Enggak, Pak. Maksud itu salah message, Pak. Oh, mestinya private ya? Iya. Ya Kelas private itu Putri. Pak. Iya. Nggak bisa. Udah, jangan gibah. Ntar aja habis maghrib ya. Oke, baik kalau gitu. Makasih banyak teman-teman semua. Mudah-mudahan perkuliahan kita hari ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di perkuliahan kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.